Oh iya, silakan masuk Mbak. Halo. Iya, silakan duduk. Iya. Iya, silakan. Oke, duduknya sudah nyaman? Sudah. Oke, sudah nyaman ya. Ini tadi dari mana? Dari kampus. Oh, dari kampus. Kehujanan nggak? Ini tadi kayaknya mendung. Hujan terus badai yang ribut halilintar. Oh, ribet halilintar ya. Iya. Oke. Memang cuacanya akhir-akhir ini sering hujan gitu ya, nggak menentu. Kadang tiap sore ini udah mendung banget gitu ya. Ini menandakan malam sekali, sering hujan ya kan? Oh iya, sering hujan ya. Dan biasanya sering apa Mbak kalau hujan itu? Sering Banjir ya. banjir di Surat tuh, di Pahai Iya. di Surat tuh. Oke, baik. Ini tadi dari kampus, kemudian perjalanan ke sini ya. Tadi di kampus ada kegiatan apa nih? Kelas kah atau Iya, apa? ada kelas tadi. Oh, ada kelas. Di UAS tadi. Oh, minggu UAS ya, Iya, Mbak ya. Di UAS. Oke, gimana nih minggu UAS, Mbak? Sangat menguras tenaga sekali. Menguras tenaga. Tugas-tugasnya aman, Mbak? Aman, alhamdulillah aman. Aman ya. Oke, baik. Minggu-minggu perkuliahan di menuju akhir tahun nih, berarti udah UAS ya, bentar lagi liburan nah ya. Betul. Udah kepikiran nih mau liburan kemana gitu? Kayaknya mau rebahan di rumah aja sih. Rebahan aja di rumah. Lu udah capek mikirin perkuliahan, kayak udah deh istirahat aja dulu gitu. Oke. Saya biar nggak bentrok juga nanti ikut liburan macet di jalan, udah males dah. Oke, betul sih karena akhir tahun banyak yang keluar akhirnya macet gitu ya. Betul. Tempat-tempat wisata juga rame, pol antri gitu ya. Oke, jadi mending istirahat di Dulu. rumah. Oke, Nanti baik. kalau udah sekolah masuk baru liburan gantian. Oh gitu, berarti tunggu jadwalnya yang waktu sepi dulu Iya, nih. betul. Oke, berarti nggak langsung ya berarti ya. Soalnya kan biasanya kalau mahasiswa habis UAS ini langsung untuk menghilangkan stres-stresnya itu langsung Iya. liburan gitu. Saya memilih untuk rebahan dulu sih. Ikut rebahan dulu ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Itu juga termasuk bentuk melepaskan kejenuhan setelah berkuliah gitu ya. Oke, baik. Sebelumnya Ibu belum kenal nih, nah bisa berkenalan terlebih dahulu nih. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Durutu Sania Salisi, biasa dipanggil Sania. Oke, biasa dipanggil Sania. Ibu nanti manggilnya Mbak Sania gitu ya? Iya. Oke, baik. Nah, ini sudah kenal Ibu belum? Belum. Oke, belum ya. Jadi Ibu kenalan juga. Perkenalkan, nama Ibu Yusniar Maulida, biasa dipanggil Yusni atau Niar. Monggo dari Mbak Sania seenaknya aja, senyamannya mau manggil Bu Yusni atau Bu Niar silahkan gitu ya. Iya, siap Bu Yusni. Oke, baik. Sesuai dengan agenda kita hari ini bahwa kita akan melakukan konseling. Nah, sebelumnya Mbak Sania apa sudah pernah mengikuti konseling atau tahu nih konseling ini apa gitu? Belum pernah sih, cuma direkomendasikan dari teman aja gitu. Oke, belum pernah ya. Jadi Ibu jelaskan untuk konseling. Konseling adalah bantuan yang diberikan kepada konseli yang sedang bermasalah atau memiliki permasalahan seperti itu. Di sini Ibu sebagai konselor yang akan memfasilitasi permasalahan dari Mbak Sania. Kemudian Mbak Sania sebagai konseli yang nantinya akan menceritakan permasalahannya secara terbuka dan sukarela saja. Tidak perlu khawatir karena nanti kerahasiaannya akan terjamin, hanya Ibu dan Mbak Sania saja yang mengetahui di forum ini, seperti itu. Kalau bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa ya. Kemudian karena keterbatasan waktu juga nih, nah Ibu batasi untuk sesi konseling kita hari ini itu akan berjalan selama 30 menit. Apakah cukup? Cukup. Oke, cukup ya. Kita sepakat bahwa konseling hari ini berlangsung selama 30 menit. Oke, baik. Mbak Sania boleh nih menceritakan permasalahan atau hal-hal yang mengganjal selama ini. Oke, baik. Jadi kan saya kan masih mahasiswa ya. Sekarang mahasiswa ya bisa dibilang mahasiswa tua, menginjak semester semester yang ya mau ngurusi skripsi. Nah, kan melihat jadwal yang bisa dibilang padat dari Senin sampai Jumat saya full kuliah
dari pagi sampai malam. Terus pas pulang itu langsung melanjutkan untuk mengajar. Kan saya buka les private gitu di rumah. Nah itu saya kayak kesulitan gitu loh bagi waktu antara mengerjakan tugas kuliah, terus kadang habis kuliah juga langsung mengajar, itu kayak nggak ada waktu istirahat lah. Terus biasanya habis mengajar langsung nih buka laptop sampai tengah malam, terus mungkin tidur ya cuma 3-4 jam saja gitu. Jadi mungkin permasalahannya itu sulit untuk membagi waktu antara kuliah dan jadwal saya mengajar setiap harinya. Oke, baik. Dari permasalahan Mbak Sania ini diceritakan bahwa rutinitas keseharian Mbak Sania ini selain berkuliah dari Senin sampai Jumat itu juga mengajar gitu ya, mengajar di rumah les private gitu ya, dan baru mengerjakan tugasnya itu di malam hari begitu. Oke, baik. Kesulitan nih untuk manajemen waktu gitu. Oke, kemudian untuk les mengajarnya ini yang di rumah ini, apakah dilakukan setiap hari? Iya, bisa dibilang setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat, sama seperti jadwal kuliah. Oke, baik. Berarti malamnya itu ya benar-benar setelah berkuliah gitu ya? Iya. Oke. Habis maghrib sampai jam 8. Oh, habis maghrib sampai jam 8. Oke, terjadwal rutin ya? Iya. Oke, kemudian itu mengajar apa kalau boleh tahu? Kalau mengajarnya misal kayak kalau ada PR atau mereka mau ujian atau apa, jadi kita membantu gitu. Jadi biasanya kalau misal nggak ada PR, mereka tuh kayak udahlah malas gitu. Oh, berarti kayak membantu mereka memberikan pelajaran membantu pelajaran di sekolahnya gitu ya, membantu tugas-tugas atau PR-nya mereka kesulitan di mana, itu konsultasi sekalian mengajar ya gitu. Oke, baik. Nah itu banyakkah berapa muridnya itu? Muridnya itu ada sekitar 6-8 orang. Oh, 6-8 orang itu di rumahnya Mbak Sani? Iya, di rumah sendiri. Oh, di rumah sendiri. Itu rentang umurnya kira-kira dari umur berapa? Dari umur mungkin 6-12. Oh, Sampai 6 SD. oh ini rata-rata ini ya jenjang SD ya masih Iya, ya? jenjang SD. Oke, baik. Itu dari tadi kan dikatakan bahwa jumlahnya ini 6-8 orang gitu ya. Nah, itu apa Mbak Sania sendiri di situ yang mengajari mereka semua gantian atau ada yang membantu? Ada yang membantu, ibu membantu. Jadi kalau misal mereka masih kelas 1 atau kelas 2 itu kayak latihan membaca dulu gitu loh. Tuh kalau misal ada tugas baru saya. Oke, baik. Berarti memang cuma Mbak Sania saja dan juga dibantu dengan ibu gitu ya. Oke, baik. Mbak Sania ini rutin mengajar anak-anak dari jenjang SD, membantu mereka akan permasalahan PR-nya atau tugasnya di rumah bersama dengan ibu juga gitu ya. Kemudian setelah mengajar ini tadi selesainya jam 8. Iya. Nah, itu setelah mengajar itu langsung mengerjakan tugas-tugas di kuliah atau gimana? Oke, istirahat dulu, makan, terus sekitar jam 10 baru buka laptop, mungkin sampai jam 1 atau jam 2 baru selesai. Oke, baik. Berarti jam tidurnya juga berkurang ya? Iya, berkurang sekali. Sehari itu biasanya tidur berapa jam? Bisa dibilang cuma 4 jam. Oh, 4 jam, 5 jam. sering banget begadang berarti ya? Hampir setiap hari begadang. Masya Allah, setiap hari begadang ya. Baik. Nah, dari permasalahannya Mbak Sania ini kesulitan memanajemen waktunya dari kesibukan kuliah, kemudian mengajar, hingga akhirnya baru bisa mengerjakan tugasnya itu jam 10 tadi ya, menjelang malam hari dan sampai tengah malam gitu ya. Oke, baik. Nah, dari permasalahan Mbak Sania ini dilakukan setiap hari ya untuk tugas-tugasnya. Nah, itu dampaknya apa nih tugas-tugasnya tadi? Dampaknya mungkin dia terbengkalai karena emang biasanya ada deadline kan, pastinya itu udah mepet deadline, kita hamil satu jam baru dikumpulin,
mepet deadline banget, terus kadang ya juga melebihi deadline juga biasanya. Berarti mengerjakannya ini mepet-mepet deadline gitu ya, dan bahkan pernah terlambat mengumpulkannya. Oke, pernah terlambat mengumpulkan. Jadi memang waktu setelah mengajar ini memang mepet sekali dengan tengah malam gitu ya. Jadi waktu mengerjakan tugas ini akhirnya ini kurang waktunya hingga akhirnya terlambat gitu ya. Biasanya ini seringnya jam berapa? Lebih sering ke itu mau dini hari 23.59. Oh, benar-benar menjelang tengah malam Iya. gitu ya. Oke, berarti memang buru-buru nih dari jam 10 sampai jam 12 ini sudah sangat, cuma 2 jam ini buat pengerjaan tugas itu biasanya memang kurang ya waktunya hingga akhirnya melebihi deadline gitu. Oke, baik. Nah, Mbak Sania ini menceritakan tadi permasalahannya kesulitan manajemen waktu, bahkan sampai berdampak pada pengumpulan tugasnya yang terlambat. Nah, itu bahkan setiap hari seperti itu ya. Bahkan weekend pun? Weekend itu kan saya ada kegiatan lain ya di weekend, di hari Minggu, jadi mungkin ya hampir sama sih. Kalau tugas hari Senin baru saya kerjakan Minggu malamnya gitu. Oh gitu ya, menunda-nunda tugas itu ya. Betul. Oke, baik. Berarti memang kesulitan sekali untuk manajemen waktunya hingga berdampak pada pengumpulan tugasnya dan bahkan hampir setiap hari. Nah, karena setiap hari ini, apakah Mbak Sania ini merasa bahwa permasalahan ini itu sudah melekat pada diri Mbak Sania? Iya, masalahnya udah melekat banget karena emang ya saya mahasiswa sekarang itu kayak udahlah nanti aja, masih ada waktu gitu, kayak menyepelekan waktu gitu loh, padahal ya kalau dikerjain selesai juga lebih enak gitu di awal, tapi karena emang udahlah masih nanti malam aja kerjainnya gitu, kayak udah melekat gitu, jadi ciri khasnya mahasiswa gitu. Oke, baik. Sudah melekat gitu ya pada diri Mbak Sania karena juga sepertinya menjadi kebiasaan gitu ya, kebiasaan mahasiswa gitulah istilahnya. Oke, baik. Nah, karena sudah melekat nih pada diri Mbak Sania. Nah, bagaimana kalau kita pisahkan permasalahan dari Mbak Sania akan kesulitan manajemen waktu ini, kita pisahkan dari diri Mbak Sania dengan kita beri nama nih. Kira-kira Mbak Sania ada ide nama nggak dari permasalahan Mbak Sania ini? Di nama mungkin desain si A si B gitu aja ya. Oke, kasih huruf gitu ya? Ya. Oke, dikasih huruf apa nih? Si A Si kah? A si B. Si A gitu ya. Oke, baik. Kita sepakati bahwa permasalahan kesulitan manajemen waktunya Mbak Sania ini kita beri nama si A gitu ya. Oke, nah kita pisahkan nih dari diri Mbak Nia gitu, dari diri Mbak Sania. Nah, dari permasalahan tadi, seberapa besar sih efek dari si A ini pada kehidupan Mbak Sania? Sangat berpengaruh ya. Seberapa jauh itu mungkin mengukurnya susah ya, karena memang kalau dilihat dari manajemen waktu, saya sendiri kan sebenarnya dari orang mahasiswa manajemen ya, tapi saya sendiri tidak bisa memanage waktunya saya sendiri gitu. Jadi kayak sangat besar sih pengaruhnya, bisa dibilang 90% lah pengaruhnya. Oke, baik. Besar sekali ya pengaruhnya dalam kehidupan Mbak Sania, bahkan menyebutkan 90% nih dari si A ini tadi dampaknya ke pengaruh dari kehidupannya Mbak Sania. Nah, kemudian kira-kira efek apa sih yang ditimbulkan dari si A ini jika terus-menerus hadir dalam hidup Mbak Sania? Dia suka malas-malasan. Jadi lebih suka bermalas-malasan gitu ya. Dan menunda-nunda waktu gitu, santai aja dulu gitu. Oke, jadi keseringan menunda-nunda tugas, artinya tadi ya dampaknya terlambat mengumpulkan tugasnya dan juga semakin bermalas-malas gitu, berdampak pada diri juga. Oke, baik. Kemudian dari permasalahan Mbak Sania ini tadi,
dari si A ini seberapa mengganggu sih si A dalam kehidupan Mbak Sania? Kalau mengganggu sih enggak ya. Kalau karena kan si A ini kayak lebih ke mengatur kita gitu depannya kan, manajemen waktu ya. Jadi kayak udah tertata, tersusun dengan rapi gitu loh. Nanti jam ini langsung ngerjain tugas gitu, ngumpulin tugasnya jam segini, jadi kayak lebih tertata gitu. Oke, baik. Tadi menyebutkan bahwa Mbak Sania ini, si A ini juga berpengaruh, istilahnya juga berpengaruh positif juga gitu ya, bisa tertata dan termanage, tapi juga bisa menimbulkan rasa malas dalam diri hingga akhirnya menunda-nunda waktu itu tadi ya. Oke, baik. Nah, dari permasalahan yang ditimbulkan si A dalam hidup Mbak Sania ini, nah, apakah Mbak Sania ingin terus menerus si A ini hadir dalam hidup Mbak Sania? Kalau lihat dari dampak positifnya ya terus sih. Kalau dari dampak negatifnya? Negatifnya kayaknya enggak sih, karena kan menimbulkan rasa malas ya, kayak udahlah nanti aja, malas sih, mending nggak usah sih, ada ya 50-50 lah, 50% 50%. Oke, baik. Si A ini kita pandang dari sisi negatifnya saja gitu ya. Kira-kira apakah sisi negatif dari si A ini jika terus-menerus ada dalam kehidupan Mbak Sania ini? Nah, kira-kira bagaimana itu? Kalau misal dari sisi negatif ya, itu kayak membuat kita kedepannya tuh jadi tidak tertata atau tidak termanage gitu loh. Kayak udah malas, nanti bisa lah nanti gitu, mepet waktu juga sejam selesai gitu. Jadi kayak kalau kedepannya lebih besar lagi nanti resikonya, karena kita sudah menggampangkan semuanya dari awal. Nanti kedepannya saat mengerjakan entah tugas akhir, skripsi atau yang lain sebagainya, laporan, itu kayak kita menggampangkan, udah masih lama deadline-nya, nanti aja gitu. Jadi ya gitu. Oke, sampai tidak bisa berkata-kata ya. Ya, baik. Mbak Sania ini dari si A ini memang menimbulkan banyak sisi negatif dalam diri Mbak Sania, bermalas-malas, menunda-nunda waktu terus-menerus hingga keterusan akhirnya dibiarkan terbiasa untuk nantilah untuk mengerjakan tugasnya, seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian dari cerita Mbak Sania nih, kira-kira apa tujuan dari si A ini? Apakah si A ini ingin terus mengganggu kehidupan Mbak Sania atau bagaimana? Menggantui ya? Menggantui. Si A ini sangat-sangat menggantui, karena emang kan kayak diukur gitu manajemennya, manajemen waktunya kan si A. Terus kayak ya menggantui kan. Oke, apakah ngomongnya? Oke, bingung ya. Karena sangat menghantui ini Ya, sampai bingung. menghantui. Oke, baik. Nah, kira-kira karena sangat menghantui ini, apakah Mbak Sania ini ingin terus si A ini tetap menghantui Mbak Sania, atau kedepannya ingin si A ini menghilang dari kehidupan Mbak Sania? Kalau dibilang menghilang sih kayaknya nggak mungkin ya, karena emang juga ada dampak positifnya gitu. Dari kedepannya bisa teratur, dari jam segini sampai jam segini tuh ngapain, jadi semua tertata dengan rapi. Kalau misal dihilangkan, nanti kita kayak jam segini aja ngapain ya, kayak kebingungan gitu loh, nggak terjadwal dengan rapi. Oke, baik. Berarti Mbak Sania ini tidak ingin menghilangkan si A gitu ya, akan tetapi lebih ingin mengontrol si A gitu ya. Oke, baik. Agar Mbak Sania ini bisa bisa tidak, untuk sisi negatifnya ini bisa dikelola gitu ya dari si A ini tadi. Oke, baik. Kemudian, tadi kan sudah tahu nih tujuannya Mbak Sania, bahwa Mbak Sania ini ingin agar bisa mengelola sisi negatif dan mengontrol sisi negatif dari si A ini tadi. Nah, kemudian tindakan baru apa sih yang kira-kira yang akan dilakukan agar bisa mengontrol si A ini tadi? Agar bisa mengontrol dan tindakan si A. Nah, kan ini
Jadi konteksnya di awal kan manajemen waktu tentang deadline tugas. Kalau misal dibilang ingin mengontrol, ya kita kayak berusaha untuk melawan rasa malas gitu. Ya udah kerjain, nanti kalau udah selesai kan lebih enak gitu, kita bisa leha-leha, tapi bisa scroll TikTok atau yang lain. Jadi lebih ke mengontrol diri dan agar semua itu berjalan sesuai dengan aturannya. Oke, baik. Ingin lebih tertata gitu ya, lebih ingin tertata waktu pengerjaan tugasnya dan juga melawan rasa malas menunda-nunda ini tadi ya gitu. Oke, baik sekali untuk langkah-langkahnya ke depan. Nah, kemudian bagaimana sih caranya agar langkahnya yang akan Mbak Sania lakukan ini bisa lebih kuat nih? Apakah agar bisa mencapai tujuannya Mbak Sania untuk melawan rasa malas tadi itu, langkah yang lebih kuat ini bagaimana? Lebih ke kalau melawan rasa malas ya, kita mengembalikan mood kita dulu. Entah makan es krim atau apa gitu, ini kita mengembalikan mood dulu. Kalau mood kita baik, maka kita akan lebih senang gitu mau ngerjain tugas nih. Moodnya lagi baik nih, kerjainlah tugasnya, jangan nanti keburu moodnya rusak gitu. Mengembalikan mood dulu ya. Oke, baik sekali ya, Mbak Sania ini sudah paham bahwa untuk menguatkan langkah Mbak Sania untuk melawan rasa malas ini harus mengembalikan mood dulu gitu ya, harus istilahnya cari hal-hal yang bisa mengembalikan semangat buat mengerjakan tugas betul. gitu ya. Oke, baik. Nah, setelah kira-kira nih setelah Mbak Sania ini bisa mengembalikan moodnya, semangat mengerjakan tugas lagi, bisa melawan rasa malasnya itu tadi, nah gimana sih perasaannya Mbak Sania? Perasaannya lebih senang sih, kayak lega tuh, alhamdulillah ini udah selesai gitu, satu persatu tugas sudah selesai, jadi sebelum deadline udah dikumpulin. Nah setelah itu kita bisa langsung tidur gitu, bisa menambah jam waktu tidur kita yang sudah terbuang tadinya karena emang mengerjakan tugas yang udah mepet. Oke, baik sekali ya Mbak Sania sudah paham. Perasaannya nantinya pasti akan senang karena tugasnya bisa selesai lebih awal, jam tidurnya juga mungkin bisa lebih tambah lagi ya, lebih tertata gitu. Oke, baik. Nah, dari langkah yang telah Mbak Sania katakan tadi, rencana-rencana dan langkahnya, langkah baru yang akan dilakukan, kira-kira akan mulai dilakukan kapan? Secepatnya kalau bisa ya, nanti malam langsung dilaksanakan. Oke, nanti malam ya langsung dilaksanakan. Oke, baik. Bagus sekali, sangat bagus sekali niat dari Mbak Sania untuk perubahan ke depan, itu sudah sangat bagus, Ibu apresiasi. Nah, untuk memantau progres dari Mbak Sania nih sebelum sampai sesi konseling lanjutan berikutnya, nah nantinya akan Ibu berikan tugas gitu seperti checklist, nantinya akan kita diskusikan bersama untuk kelanjutan tugasnya. Nanti akan Ibu hubungi lewat chat gitu ya untuk pemberian tugasnya agar bisa memantau progres perubahan Mbak Sania ketika bisa mencoba melawan rasa malasnya di rumah untuk pengerjaan tugasnya tadi gitu ya. Apa bisa disepakati? Bisa. Oke, bisa ya. Baik, bisa Ibu simpulkan dari awal sampai akhir sesi konseling bahwa Mbak Sania ini memiliki permasalahan nih terkait dengan memanajemen waktu, karena juga selain disibukkan kuliah juga disibukkan mengajar hingga akhirnya baru mengerjakan tugas itu di malam hari dan mepet deadline gitu ya. Baik, kemudian kita beri nama, kita pisahkan nih permasalahannya Mbak Sania dengan nama si A. Kemudian si A ini ternyata cukup berpengaruh dalam kehidupan Mbak Sania, bahkan menyebutkan 90% pengaruhnya tadi, dan alhamdulillah Mbak Sania bisa sadar dan memberikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk lebih mengontrol si A ini tadi. Baik, karena waktunya sudah 30 menit ya, jadi Ibu cukupkan untuk konseling kita hari ini. Semoga konseling ini bisa bermanfaat, dan untuk pemberian tugasnya juga akan Ibu pantau progresnya sampai konseling pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya nih, mau disepakati di waktu dan jam kapan?
Mungkin disepakati 2 minggu sekali gitu kali ini pertemuannya untuk mengecek berapa progres yang saya lakukan. Oke, berarti kita agendakan sesi konseling lanjutan ini 2 minggu ke depan gitu ya. Oke, baik. Untuk waktunya apakah di jam dan waktu yang sama? Iya. Oke, baik. Kita sepakati 2 minggu ke depan di waktu dan jam yang sama. Untuk progresnya nanti bisa Ibu pantau melalui tugas dan nanti akan Ibu tanyakan di pertemuan konseling berikutnya. Oke, baik. Bagaimana nih perasaan Mbak Sania setelah mengikuti sesi konseling ini? Lumayan lega ya, bisa meluapkan apa yang saya rasakan selama. Alhamdulillah merasa lega ya, bisa menceritakan nih sedikit permasalahannya secara terbuka di sesi konseling ini. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya Mbak Sania sudah menyempatkan melakukan sesi konseling hari ini. Semoga berdampak baik pada perubahan diri Mbak Sania ke depannya. Oke, Ibu cukupkan, Ibu akhiri, Mbak Sania bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih.